Tuhan, kisah yang sama seperti ini. Kisah bagaimana perumpamaan tentang anak yang bungsu, anak yang kurang. Ya, tapi mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Buka hati kami Tuhan, untuk kami boleh mengalami firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan buka di dalam Lukas 15. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah Lukas 15 ayat 11 sampai 32 karena waktu kita dikasih kesempatan untuk 30 menit ke depan. Ya, kita ambil natsnya di dalam Lukas 15 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tanduk itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Wow, sungguh luar biasa ya. Seorang anak yang mungkin memberontak, ya dikatakan di sini, yang kisah seorang anak bungsu. Sebenarnya ini tempatnya tuh kisah tentang sang ayah, ya, sang ayah kasih bapa. Tetapi sini judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, di sini sebenarnya itu dasarnya itu sebenarnya bukan berbicara tentang anak bungsu atau anak yang sulung, tetapi berbicara tentang sang bapa. Ya, kisah sang bapa yang begitu baik mencintai anak-anaknya, yang begitu kasihnya sejati, ya, kasihnya yang tidak bisa diukur dengan apapun. Kalau Bapak Ibu bisa baca di sini bagaimana sang anak itu dia meminta bagiannya, warisannya. Bahkan dia mungkin waktu itu dia bagaimana nih, ayah saya juga mati. Banyak kita dari antara kita mungkin ini suatu hal yang tabu ya. Seseorang yang belum meninggal, banyak dari kita ini bukan budaya yang memang tidak boleh ya. Sebelum ayahnya meninggal, anak ini minta bagiannya lebih dahulu warisannya. Karena apa? Dia ingin poya-poya, dia ingin bersenang-senang dengan temannya, dia ingin dengan uang ini, dengan harta ini dia bisa jual dan dia memegang uang yang tunai. Sehingga apa? Dia bisa pergi ke luar negeri, ke tempat yang jauh. Ini kisah. Tetapi apa ayahnya? Apa yang dialami ayahnya tatkala itu? Pak, aku minta bagian, aku mau pergi. Seorang bapak yang luar biasa. Ya, mungkin pikirannya tuh berkecamuk ya Bapak Ibu ya. Mungkin pikirannya tuh bunda. Kok begini gitu loh, anak yang mau kasih kok begini. Tetapi apa boleh buat? Akhirnya apa? Akhirnya ayahnya ini, bapaknya ini memberikan anaknya hartanya sampai dia apa? Menjual semuanya, kekayaan hartanya, warisan orang tuanya, sehingga dia bisa menikmati uang tunai. Nah di sini ini yang merupakan gambaran bagaimana seorang bapak itu memberikan kepada anaknya. Meskipun ayahnya bingung, tetapi inilah. Nah saat anaknya pergi, ya sampai-sampai dia pergi ke luar negeri, sampai-sampai uang yang digunakan kita nggak tahu uang itu untuk apa. Tapi kita berpikiran pasti bersenang-senang. Mungkin dia berpoya-poya mengenai temannya, mungkin teman-temannya dekat, menghormati, menghargai. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu ya, lama-lama uangnya habis. Sampai kapan kok uangnya pasti habis, sehingga dia hidup dalam kemelaratan. Nah inilah kisah di dalam Lukas 15 ya. Di situ perumpamaan tentang anak yang bungsu, yang memberontak, yang meminta bagiannya. Nah, apa yang dilakukan oleh ayahnya atau bapaknya? Nah, seketika dia mengharap Bapak Ibu, dia tidak tahu lagi. Sampai dia bekerja, ya, hanya untuk apa? Untuk mencari dia bisa makan di luar negeri. Sampai sudah habis hartanya, akhirnya apa? Ada penyesalan yang terjadi dalam diri anak bungsu ini. Akhirnya dia mencoba menggambarkan ayahnya, ayah yang begitu baik. Ada satu penyesalan terjadi bagi anak bungsu ini. Akhirnya apa? Dia mencoba kembali ke rumah ayahnya. Dari kejauhan Bapak Ibu ya, si ayah ini melihat. Kalau pada umumnya
seseorang yang anak yang seperti ini bisa disebut dengan anak durhaka, ya. Nah, biasanya seorang ayah pasti saat anaknya datang pasti, kamu ya begini, ini gara-gara kamu yang melakukan sendiri, kamu yang berbuat sendiri, rasain tuh. Nah, itu bagaimana? Tetapi sang ayah ini apa? Begitu lihat dari kejauhan anak yang bungsu ini kembali ke rumahnya, dia apa? Dia berlari menyongsong, tidak hanya begini, tapi dia berlari menyongsong si anak ini, bahkan merangkul, memeluk. Dia tidak peduli anak ini mungkin dalam keadaan kurus, bajunya mungkin comang-camping, ya, mungkin dia badannya bau, yang matanya, pandangannya itu nggak tahu kemana, tidak ada muka cerminan senyum. Bapak Ibu, di situ bagaimana kita bisa bayangkan Bapak Ibu, anak yang membawa harta begitu akhirnya pulang kembali gembel, kembali kumal. Nah, akhirnya apa? Seorang ayah itu merangkul anaknya, memeluk tanpa memandang, menanyakan, kenapa kamu kembali? Kenapa kamu begini? Tidak. Dia hanya bersukacita bahwa anak yang selama ini dia banggakan, dia pergi, telah kembali. Dia bersukacita, inilah pengorbanan ayahnya. Dia tidak memandang anaknya jahat, anaknya berbuat hal-hal yang tidak benar, berbuat bahkan membawa hartanya, dia tidak peduli. Yang penting bagaimana anak ini kembali ke rumahnya. Di situ ayahnya sangat bersukacita. Akhirnya apa? Cepat pakaikanlah jubah yang terbaik, artinya jubah yang terbaik untuk dirinya. Karena apa? Dia berpesta Torah, anak yang hilang, anak yang pergi sudah kembali. Nah, inilah gambaran seorang ayah. Demikian juga gambaran bagaimana seorang gambaran Bapa kita surgawi yang tidak memandang. Sejauh timur dari barat, Engkau telah membuang dosaku, Engkau telah melupakan segala dosaku. Dosa kita Tuhan Yesus sudah lupakan. Inilah gambaran seorang Bapa yang begitu baik. Nah, jadi Bapa kita mengasihi kita, ya. Sehingga apa? Sehingga saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita bisa menyebutnya Bapa. Bapa itu adalah perkataan Bapa memiliki hubungan yang dekat. Nah, hubungan yang dekat antara Bapa dan anak. Ada Bapa, ada anak. Allah kita disebut sebagai Bapa. Sebagaimana juga kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Begitu dekatnya hubungan kita sebagai anak kepada Bapa. Karena apa? Karena kita mengeluarkan curahan hati kita kepada Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang peduli, ya, sehingga kita memanggil Dia sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Bapa itu menginginkan anak-anaknya kita untuk apa? Untuk kita dekat, untuk bergaul intim, untuk senantiasa dengar akan suara Dia, untuk dengar akan perintahnya, nasihatnya. Nah, inilah seorang anak yang baik tatkala itu. Jadi, tetapi Bapak Ibu ya, kadangkala kita dibawa oleh hal-hal yang tidak benar. Bapa mengasihi kita, tapi kadangkala kita lari menyimpang. Tidak lagi kita berada di dalam intimnya Bapa, tidak lagi kita berada di dalam geraknya Bapa kita. Kadangkala kita membuka celah kita, kadang kita dipengaruhi oleh hal dunia ini. Bahkan iblis akan menjerat kita, ya. Iblis itu merencanakan merusak gambaran Bapa surgawi. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara, ya, memutuskan hubungan kita dengan orang tua kita sendiri, dengan Bapa jasmani kita. Ya, dia bawa kita, dia rusakin rumah tangga kita. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak, itu yang iblis rencanakan dalam hidup kita. Tetapi apa? Tapi kalau kita di dalam Tuhan, ya, di dalam hubungan yang erat, hubungan istimewa, di situ Bapa kita sungguh melindungi kita, membawa kita kepada hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, ada satu tindakan, ya, tindakan Bapa jasmani itu yang merusak gambaran hubungan kita dengan Bapa kita surgawi. Nah, itu adalah tindakan apa saja? Ya, tindakan Bapa jasmani yang merusak
gambaran hubungan kita dengan Bapa Surgawi pertama adalah ayah yang otoriter. Nah, ayah otoriter itu ayah yang dominan, ya, ayah yang keras, ayah yang mungkin dia dulu backgroundnya dulu dia bekerja profesinya sebagai militer mungkin, ya. Nah, udah kebiasaan, ya. Nah, jadi itu ayah ini menerapkan peraturan-peraturan kekerasan, peraturan yang anak harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, mau tidak mau kamu harus ikuti perintahku. Ini anak yang ayah yang otoriter, ya, ayah yang mendisiplinkan anak dengan cara yang salah, Bapak Ibu, ya. Mungkin kita lihat figur seorang ayah kita jasmani. Apakah ayah kita keras? Apakah ayah kita sudah melakukan aturan-aturan yang penuh kasih? Apakah dia sebagai seorang ayah yang dia merasa bertanggung jawab, punya wibawa kepada anaknya sehingga anaknya harus melakukan perintahnya? Nah, itu ayah yang otoriter. Nah, ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji. Nah, Bapak Ibu, seringkali ayahnya itu suka menjanjikan sesuatu, ya, kepada anaknya yang pada akhirnya ujung-ujungnya tidak ditepati. Ini membuat anak terluka, membuat anak sedih, ya. Dan lanjut, ayah yang tidak menyediakan waktu untuk apa? Untuk sama-sama membangun hubungan yang baik, kurang komunikasi. Nah, ini sifat-sifat tindakan-tindakan ayah secara jasmani yang merusak hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Nah, inilah hal-hal tindakan-tindakan yang saat ini kita boleh alami, Bapak Ibu, ya, yang mungkin saat ini masih ada terjadi seperti ini. Baik, nah, kita melihat hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda, ya. Di kalangan generasi muda kita melihat bahwa anak-anak menghadapi masalah. 30% bercerita kepada orang tuanya, hanya 30%. 59% bercerita kepada orang lain. Nah, seseorang ini lebih percaya orang lain daripada ayahnya sendiri. 59%. 11% memendam masalah itu sendiri. Si anak memendam masalah itu sendiri. 12,5% bercerita kepada orang lain. Nah, 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya, ya. Tidak mau, saya trauma, saya tidak mau menikah karena apa? Saya punya orang tua yang tidak benar. Nah, itu yang 12,5%. Itu di mana kaum muda mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tuanya, ya, yang 12,5%, hubungan yang buruk. Nah, inilah gambaran hasil survei yang terjadi, ya. Nah, pengakuan mereka mengatakan bahwa saya memiliki hubungan yang buruk untuk apa? Ya, saya disakiti oleh orang tua saya dibuang, dicap yang tidak benar. Nah, itulah gambaran si anak itu melihat orang tuanya, ya. Nah, kita lanjut ke slide 6. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya dari pada kita pelanggaran kita. Jadi itu tadi bahwa setiap kesalahan kita, ya, sejauh apapun dosa kita, ya, itu kita tidak akan dihukum, ya. Artinya Tuhan tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia ingin menyelamatkan kita, ya. Dia ingin merangkul kita, melindungi kita dari segala apapun, sehingga Dia juga melupakan masa lalu kita, melupakan setiap dosa kita, Bapak Ibu, ya. Nah, kita lanjut di slide ke-8 di dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, inilah gambaran seorang Bapa surgawi. Dia begitu sayang. Nah, kasih Bapa itu dinyatakan melalui Yesus, ya. Slide berikutnya. Nah, kasih Bapa surgawi itu dinyatakan melalui Yesus. Ia rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu bisa baca Yohanes 10, 11
11:15, ia mengenal domba-dombanya, tahu anak domba-dombanya, ya. Dia memberikan hidupnya kekal kepada domba-dombanya dan tidak membiarkan domba-dombanya direbut oleh siapapun. Amin. Nah, inilah kasih Bapa surgawi yang dinyatakan oleh Yesus, yang luar biasa yang boleh kita terima. Nah, di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Kita buka di dalam Amsal 14 ayat 26. Di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Di dalam takut akan Tuhan, Bapa kita tidak memberikan kita ketakutan, tetapi kita diberikan kedamaian dan ketentraman. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak itu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan sampai kita mencapai kesempurnaan dan panggilannya, Bapak Ibu. Nah, lanjut kita akan lihat bagaimana sih gambaran kasih Bapa kepada anak-anaknya. Nah, ini gambaran kasih Bapa, seorang Bapa surgawi yang luar biasa. Kita lihat beberapa gambaran kasih Bapa kepada anaknya. Pertama, Bapak itu sebagai pemimpin, ya. Di keluarga pasti Bapak itu punya pemimpin. Bapak sebagai pemimpin, kepala rumah tangga, bukan ibu, ya, tapi Bapak sebagai pemimpin, yang memimpin, yang membimbing, yang memiliki integritas, ya. Artinya apa? Ada kejujuran, ada keterbukaan, ya. Jadi perkataan dan perbuatan yang sama dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan, diucapkan, itu sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang namanya integritas, Bapak Ibu ya. Ada kejujuran, apa adanya, ya. Tidak munafik, tidak hal-hal yang bukan hal-hal yang bertentangan dengan pendirian yang tanggung jawab. Itu adalah seorang pemimpin. Nah, dalam Amsal 20 ayat 7. Dan kedua adalah sebagai pengajar, ya, mengajar hal-hal yang benar supaya anaknya tidak hanya diberikan uang, tidak diberikan harta, tetapi mengajar bagaimana sebagai bapak yang mendidik anaknya, ya, sebagai pengajar. Kita lanjut lagi. Nah, kasih bapak kepada anaknya disebut sebagai bapak yang penuh kasih sayang. Ya, tadi Mazmur 103 ayat 13, ya. Nah, di situ seperti bagaimana seperti gembala, bapak yang peduli kepada umatnya, ya. Dia memberikan makanan, menyediakan segala sesuatu, ya, persediaan dan mengawasi kita sebagai anak-anaknya. Bapak juga disebut sebagai bapak yang melindungi kita, ya. Di Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Puji Tuhan. Nah, Bapak yang menyediakan segala sesuatu, itu ada dalam Matius 7 ayat 9 dan 11, ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, inilah gambaran. Satu lagi, Bapak yang meninggalkan warisan. Warisan tidak dinilai dengan harta, tetapi warisan itu adalah kebenaran, ya, kesalehan, kekudusan, kejujuran, kesetiaan, ketekunan, pengendalian diri, penundukan diri, dan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kerajaan Allah itu juga merupakan warisan yang Bapa tinggalkan kepada kita anak-anaknya. Ada kebenaran, ada iman, ada pewahyuan. Kita diberikan otoritas, itu warisan. Identitas kita sebagai anak Allah. Ada kuasa, ada kekuatan, dan hidup yang kekal. Itu adalah bagian dari warisan yang Bapa berikan kepada kita. Amin ya. Nah, sekarang saatnya bagaimana agar kita mengalami kasih Bapa. Tentunya Bapak Ibu rindu ya untuk mengalami kasih Bapa. Tentunya kita harus melalui perjumpaan secara pribadi. Ya, bagaimana Saulus yang akhirnya namanya Paulus, saat dia berjalan ke Damsyik, dia melihat Tuhan Yesus, di situ dia menerima. Jadi ada melalui perjumpaan pribadi. Dan selanjutnya mengampuni kesalahan Bapa jasmani, ya, mengampuni
kesan Bapa jasmani, kita minta ampun, minta roh pengampunan, ya, minta pengampunan. Nanti bisa baca di dalam Matius 18 ayat 21 juga, ya. Nah, itu ada roh pengampunan, mengampuni orang. Mungkin yang sudah menyalahkan kepada kita, kita minta mengampuni kesalahan Bapa jasmani kita. Dan selanjutnya bersekutu, berjalan dan intim bersama Dia. Nah, bersekutu, berjalan dan intim bersama Dia. Bersekutu, memuji Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan suara Tuhan, memuji Tuhan, berjalan, tidak menyimpang kemana-mana, tetapi berjalan di dalam relnya Tuhan dan intim, dan mengalami janji-janji Allah. Ya, janji-janji Allah itu ya dan amin. Ya, janji-janji kita pegang janji Allah. Ya, melihat kesetiaan Allah terbukti, membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Nah, itulah bagaimana kita bisa mengalami kasih Bapa. Oke, Bapak Ibu, kita mau sebagaimana Bapa Surgawi mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita anak-anaknya. Kita mau merasakan kehangatan Tuhan, merasakan pelukan, merasakan jamahan. Kita boleh mengalami kasih Bapa yang hebat, kasih Bapa yang luar biasa, yang tidak ada batasnya dan yang tidak bersyarat. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Waktu yang singkat, saya tidak panjangkan. Tapi kita boleh mengambil makna daripada kasih Bapa. Bagaimana hubungan kita, masa lalu kita bersama orang tua kita, terutama ayah kita. Mari kita renungkan itu. Kita melihat karakter orang tua kita, ayah kita. Mungkin apa yang saudara sukai daripada ayah kita, apa yang mungkin saudara rasakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua kita. Karakter-karakter orang tua seperti apakah yang ada pada saat ini melekat dalam karakter saudara? Mari Bapak Ibu, kita akan mengampuni kesalahan orang tua jasmani kita secara ini. Mari membangun hubungan dengan Bapa Surgawi. Mungkin kita merasakan tidak ada kasih di rumah. Kasihnya sudah terasa dingin, tidak ada kehangatan. Hubungan yang selama ini semakin jauh dengan orang tua kita, dengan ayah kita. Kita boleh merasakan. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang. Ampuni ayah kita, ampuni. Lihat Bapa kita surgawi yang begitu mengasihi kita, yang memberikan perlindungan bagi anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak mengalami kesusahan. Yes. Ketika saudara tersesat, Dia akan mencari saudara sampai ketemu. Ketika saudara terjatuh, Dia akan membantu kita, mengangkat kita supaya kita bisa tegak berdiri. Ketika saudara terhimpit, Dia akan mengeluarkan kita. Ketika dunia mengatakan kalau engkau adalah satu produk yang gagal, engkau pasti gagal. Tetapi Dia, Bapa kita, akan menyatakan kita adalah ciptaan yang sempurna. Yes. Engkau yang punya Bapa, mari. Engkau yang punya Bapa, mungkin selama ini jauh, alami kasih, alami Bapa surga.
berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kekeringan, mengalami hubungan yang selama ini retak, mengalami hubungan yang tidak mengalami kasih seorang Bapa. Mari Tuhan, jamah setiap kami, jamah. Tidak ada satupun Tuhan yang terlewat, tapi kami boleh mengalami hubungan kami dengan Bapa jasmani kami. Demikian hubungan kami dengan Bapa surgawi yang senantiasa selalu mendengar. Meskipun kami berdosa, meskipun kami melakukan pelanggaran, Tuhan Kau tidak perhitungkan itu pelanggaran. Engkau melupakan kesalahan kami, Engkau melupakan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini kami mau membangun hubungan kami dengan orang tua kami, siapapun itu, sebagai pemimpin kami, sebagai orang yang menyediakan segala sesuatu, yang mengajar kami setiap hari, yang memberikan kami warisan kodrat ilahi, kuasa, otoritas, kepercayaan, kerajaan Allah, hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan siang ini. Kami mengucap syukur di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.